Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu. Ini di part ketiga. Ini part ketiga, tapi kayaknya untuk bab ini nggak jadi cuma 3 part, ada 4 part biar tidak terlalu panjang bagian part yang ini ya. Nah, minggu lalu Ibu udah menjelaskan tentang sistem dan lingkungan untuk menganalisis momentum. Di sini ada sistem dan ada lingkungan. Momentum itu dapat kekal ketika tidak ada gaya yang bekerja pada sistem dan berubah ketika sistem diberikan gaya dari lingkungan. Minggu kemarin kita sudah membicarakan yang kekal. Nah, sekarang kita akan membicarakan yang berubahnya, oke? Nah, ketika sistem diberikan gaya dari lingkungan, kita itu dapat menghitung perubahan momentumnya. Pasti ada perubahan momentum karena momentumnya berubah. Nah, perubahan momentum itu disebut dengan impuls, lambangnya I. Itu perubahan momentum akhir dikurangi momentum awal. Oke, nah ini tadi ya sudah sedikit dijelaskan impuls. Impuls itu perubahan momentum. Mari kita lihat di sini ada seorang yang bermain baseball dan ada seorang yang bermain tenis. Nah, awalnya kan bola baseball ini dilemparkan oleh seseorang. Nah, sesaat setelah dilemparkan kan pasti kita kita menghitungnya sesaat setelah dilemparkan. Oke? Sesaat setelah dilemparkan, nah bola ini kan pasti mempunyai momentum. Nah, udah itu bola ini menabrak pemukul baseball. Oke? Otomatis nanti bola ini bakal balik lagi. Nah, bola ini itu anggaplah tongkat baseballnya ini di luar dari sistem atau lingkungannya. Jadi bola baseball ini diberikan gaya oleh lingkungan, diberikan gaya oleh tongkat baseball ini sehingga dia berubah pergerakannya dan berubah momentumnya. Bisa aja ketika sudah dipukul kan nanti kecepatannya bisa aja bola baseball ini jadi lebih cepat atau gimana. Nah, pokoknya di sini ada perubahan momentum karena diberikan gaya oleh tongkat ini. Nah, tadi perubahan momentum. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak, kalau yang ini nanti Ibu jelasinnya setelah Ibu jelasin slide selanjutnya. Nanti Ibu balik lagi ya. Oh ya, ini slide selanjutnya ternyata. Nah, di sini tadi kalau impuls itu kan perubahan momentum, besarnya perubahan momentum suatu benda. Nah, ternyata impuls juga dapat dicari dari berapa sih besar gaya dari lingkungan yang diberikan dikalikan delta waktunya. Lah, ini waktu apa? Ini waktu mereka bersentuhan, waktu kontaknya, waktu lamanya bola ini diberikan gaya. Oke? Nah, coba barulah lihat ke yang sebelah sini. Tadi ingat impuls itu perubahan momentum. Nah, di sini besarnya impuls itu juga bergantung dari gaya dikali eh, delta waktunya. Nah, kalaulah seorang yang memukul bola tenis ini, kan bola tenis awalnya punya momentum sendiri, dipukul di sini, nanti momentumnya jadi berubah, momentum akhirnya tidak akan sama dengan momentum awal. Nah, perubahan momentumnya itu kan udah nih sebesar impuls. Nah, coba lihat di sini. Bola tenis ini mengakibatkan raket itu kayak
menjadi melengkung kayak gini. Melengkung kayak gini itu kalau raket kan semakin baik, raket yang kalau dikenai bola itu kan tidak melengkung seperti ini ya, tapi jadi lurus lah. Jadi lurus itu tetap lurus, tetap ya tidak terlalu terlalu menekan lah ya si bolanya. Jadi lebih pantang, yang manteng itu gimana ya? Manteng tuh lebih lebih tegang, lebih tegang. Yang lebih bagus itu yang lebih tegang. Kalau ini kan agak kendur ya, makanya dia ketika bertumbukan dengan bola tenis dia menjadi lengkung kayak gini. Lah, maksudnya gimana? Nah, tadi kan raket membuat momentum ini berubah. Impulsnya berubah. Seorang juga memberikan gaya pada pada bola tenisnya juga kan, ya seorang memberikan gayanya segitu-gitu aja kan. Tapi ternyata gayanya itu F-nya bisa lebih besar dirasakan ketika ketika delta T-nya itu kecil. Jadi waktu kontaknya semakin kecil, gaya yang dirasakan oleh bola tenis ini lebih besar karena kan impulsnya ya tetap kan ya perubahan sama. Kalau perubahan momentumnya sama, impulsnya sama, maka ketika benda ini atau nanti gayanya akan lebih efektif ketika si delta T-nya ini semakin kecil. Gayanya yang terasa itu semakin kecil. Kayak orang yang nonjok itu pasti pukulannya itu harus cepat. Kalau di sini untuk atlet-atlet pasti pukulannya harus cepat karena untuk mengurangi gaya kontak. Semakin kecil gaya kontaknya, maka gaya yang diberikannya semakin efektif, semakin besar. Atau kalau kasusnya di bola tenis ini, kan kalau dia agak kendur, maka gaya kontak antara bola tenis dan raketnya itu akan semakin besar. Sedangkan kalau si raketnya ini tegang, benang-benangnya, ini akan mengurangi gaya kontak sehingga gaya yang diberikan terhadap bola tenisnya itu semakin besar. Oke? Nah, seperti itu. Itu impuls. Jadi ada dua rumus. Ada impuls itu bisa dicari dengan mencari berapa sih perubahan momentumnya, tapi bisa juga dicari dengan mengalihkan gaya dengan selang waktunya. Oke? Nah, hasil perkalian gaya dan selang waktu saat gaya bekerja. Oke, nah di sini langsung aja ya untuk impuls itu Ibu mau ngejelasinnya di contoh soal. Nah, di sini contoh soal pertama, sebuah bola bermasa 0,15 kg mula-mula diam, kemudian setelah dipukul dengan tongkat, kecepatan bola menjadi 15 meter per sekon. Impuls dari gaya pemukul tersebut. Nah, kalau ini kecepatannya berubah ya. Diketahui masanya bolanya 0,15 kg, kecepatan awalnya 0 meter per sekon, jadi bolanya dari diam, terus dipukul sehingga dia momentumnya jadi 15 meter per sekon. Tanyakan impulsnya. Untuk impuls untuk yang ini itu gampang banget. Tinggal mengurangi momentum akhir dikurangi momentum awal. P akhir dikurangi P awal. Nah, ini tuh sebenarnya ada kayak P kan M dikali V 2 dikurangi M dikali V 1. Makanya ini disingkat aja karena masanya sama jadi M dikali massa dikali V2 dikurangi V1, 0,15 kg dikali
15 dikurangi 0 sama dengan 2,25. Nah, ini untuk contoh soal pertama. Oke. Nah, ini untuk tugas nomor satunya. Masih mirip. Ibu kasih beda ininya doang. Angkanya doang. Silahkan di screenshot. 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Nah, ini untuk contoh soal kedua. Ini agak lebih rumit ya. Sebuah mobil yang bermasa 1.500 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba menabrak sebuah tebing. Mobil tersebut berhenti, jadi tiba-tiba menabrak. Mobil tersebut berhenti setelah 0,2 sekon. Jadi ketika menabrak tebing masih nabrak ya, tapi jadi kayak masih kedorong gitu. 0,2 sekon kurang dari 1 detik ininya mobilnya berhenti. Besar gaya rata-rata. Nah, ini ditanyainnya gaya rata-rata yang bekerja pada mobil selama tumpukan. Nah, diketahui massa mobilnya 1.500 kg, kecepatan awalnya 72 km per jam. Ingat, kilometer per jam kalian harus rubah dulu ke meter per sekon. Oke, tinggal 72 dikali 10 pangkat 3 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Oke. Nah, V2-nya itu karena dia berhenti setelah 0,2 sekon, maka kecepatan akhirnya itu 0 meter per sekon. Nah, delta T-nya selang waktu kontak antara tebing dan mobilnya itu 0,2 sekon. Oke, ditanyakannya gaya. Nah, udah kayak gitu, kita cari dulu I-nya kan sama dengan delta P atau perubahan momentum. Ini masih sama ya. Massa dikali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ini hasil dari yang tadi, yang ini. Oke? Nah, tapi I-nya, tadi kan yang ditanyainnya I-nya, tapi di sini I-nya dijabarin lagi. I itu gaya dikali delta T-nya. Nah, nanti karena ditanyakannya gaya, maka delta T-nya harus pindah dari kiri ke kanan. Awalnya perkalian, kalau pindah kan jadi pembagian. Nah, ini tinggal dimasuk-masukin. Tadi masanya 1.500 kg dikali V keduanya 0, dikurangi V ke satunya 20. Ininya delta T-nya 0,2. Jadi minus 150.000 hasilnya. Jadi gaya rata-rata yang bekerja pada mobil selama tumbukan sebesar 150.000 Newton. Minus, lah ibu kenapa kok minus? Minus itu karena gaya yang diberikan berlawanan arah dengan pergerakan bendanya, pergerakan mobilnya. Jadi, ya minus, gitu. Nah, dah. Nah, sekarang ini tugas nomor 2-nya ya, anak-anak. Silahkan di screenshot. 3, 2, 1. Udah ya, udah di screenshot ya. Ibu lanjut. Nah, ini untuk soal nomor 3. Sebuah bola dengan massa M dilemparkan mendatar dengan kelajuan V. Ada bola, massanya M, V1-nya atau dilemparkan dengan kecepatan V. Bola ini mengenai dinding dan dipantulkan dengan kelajuan yang sama. Jadi udah mantul tapi nilainya, kelajuannya sama. Oke? Ditanyakan besar impuls yang dikerjakan dinding pada bola. Nah, ini walaupun sama nilainya, tapi arahnya, ingat ya, arahnya itu berbeda. Kalau arahnya berbeda, maka kecepatannya jadi negatif. Untuk kecepatan satunya V, kecepatan duanya minus V. Oke? Nah, ditanyakannya impulsnya. Ya udah, ini cari momentumnya, cari impulsnya aja sama dengan ini itu delta. Aduh, sebentar ya, ini laptop ibu low battery. Oke, nah di sini delta P atau perubahan momentumnya, ya ini udah tadi ya jadi jabarinnya, jadi massa dikali V akhir dikurangi V awal. Dikarenakan V akhirnya minus,
dikurangi V awal jadi minus 2 V 2 dikali massa dikali kecepatan. Nah, ini ya. Atau minus 2 momentumnya. Aduh. Sebentar, guys. Ya, oke, lanjut ya. Sorry tadi ada kendala teknis. Jadi impuls yang dikerjakan dinding pada bola adalah 2 MV. Udah, ini ya, ini untuk contoh soal nomor 3. Nah, ini tugas nomor 3-nya. Silakan di screenshot. Oke, Ibu kasih waktu ya. 3, 2, 1. Silakan di screenshot. Udah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi tumbukan. Tumbukan itu kayak aplikasi yang paling banyak digunakan atau aplikasi dari momentum itu kebanyakan ada di tumbukan. Nah, nanti untuk video selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tumbukan, oke? Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.